Selamat siang anak-anak, sekarang kita kembali lagi ke Matpel IPA. Untuk materi kali ini kita masih di bab 1, yaitu mengenai gejala alam biotik dan abiotik. Untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak, silakan dipersiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Silakan catat poin-poin pentingnya dan juga penjelasan ibu yang tidak ada di PPT, karena ini berguna untuk ketika nanti ulangan. Oke, kita ke subbab dulu. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan gejala alam biotik. Minggu ini kita akan membahas mengenai gejala alam biotik, anak-anak. Tapi tidak semua yang kita bahas, karena gejala alam abiotik ini cukup banyak. Oke, kita masuk. Gejala alam biotik berupa peristiwa atau gejala yang ditunjukkan oleh keadaan benda tak hidup. Oke, di sini benda tak hidup sudah kita bahas ya, bahwa benda tak hidup itu adalah pengertian dari abiotik itu sendiri. Yang pertama, itu kita akan membahas mengenai rotasi bumi, kemudian ada revolusi bumi, gerhana, pelangi, dan juga kebakaran hutan. Untuk pertemuan kali ini yang akan ibu bahas yaitu ada rotasi bumi dan revolusi bumi. Oke, kita ke poin rotasi bumi terlebih dahulu. Rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, bumi berotasi dari barat ke timur, anak-anak. Nih, sudah ibu beri gambar. Ini ada utara, selatan, barat, dan timur. Oke, di sini ibu akan tunjukkan rotasi bumi. Ya, kalau kalian lihat perputarannya, bahwa bumi berputar atau berotasi dari barat ke timur ya. Cukup jelas ya di sini contoh gambarnya. Kemudian, oke, dari gambar yang tadi, di sini ibu gambar nih. Di sini adalah lintasan bumi mengelilingi matahari. Di sini ibu gambar sedikit saja. Nah, di sini ada sumbunya anak-anak kan, ada sumbu tegak lurus. Ternyata bumi itu berotasi tidak tegak lurus anak-anak, melainkan dia berotasi dengan kemiringan sudut, yaitu sebesar 23,5 derajat. Oke. Nah, ini gambarnya nih dengan kemiringan. Jadi sebenarnya rotasi bumi itu dia bergerak seperti ini anak-anak, dari barat ke timur dengan kemiringan 23,5. Rotasi bumi dia menyebabkan terjadinya beberapa peristiwa abiotik nih anak-anak, yaitu ada 4. Yang pertama ada pergantian siang dan malam, yang kedua ada perbedaan waktu, kemudian yang ketiga ada gerak semu harian benda langit, kemudian perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Kita akan bahas yang terlebih dahulu itu mengenai pergantian siang dan malam. Oke anak-anak, bahwa kita ketahui di sini sudah ada gambar bumi ya. Bumi berotasi dari barat ke timur. Kemudian matahari ada di tengah-tengahnya kan. Jadi untuk bagian daerah yang sedang terkena matahari saat berotasi, maka itu dikatakan siang hari. Sedangkan bagian bumi saat bumi berotasi dan tidak terkena matahari dan dia itu gelap kan berarti. Nah, itu adalah bagian bumi yang mengalami malam hari. Jadi kalian tahu ya bahwa kenapa terjadi siang dan malam? Karena pada saat bagian bumi terkena matahari maka terjadi siang. Begitu dengan malam, berarti tidak terkena sinar matahari maka dia menjadi malam. Oke, untuk daerah Khatulistiwa, panjang periode siang dan malam itu hampir sama. Bahwa kita ketahui ya anak-anak, bumi berotasi itu selama 24 jam atau 1 hari.
Jadi kalau di daerah Khatulistiwa panjang periode siang dan malam itu hampir sama, berarti sama-sama dibagi dua. Siangnya 12 jam, lalu malamnya juga 12 jam. Oke, kalian tahu nggak nih daerah Khatulistiwa itu yang mana? Jadi daerah Khatulistiwa itu adalah daerah sini nih. Oke, dari sini ke sini nih, bagian sini, bagian tengah bumi ya, bagian tengah bumi yang bagian ini adalah Khatulistiwa. Akan tetapi, terkadang terdapat perbedaan sedikit antara panjang siang dan panjang malam nih, teman-teman. Pada daerah Khatulistiwa ini. Jadi, suatu waktu panjang siang itu bisa lebih besar dibanding panjang malam, tetapi perbedaannya tidak signifikan ya untuk daerah Khatulistiwa. Ingat, walaupun beda, tapi perbedaannya tidak signifikan. Bisa jadi hanya beberapa menit saja. Lalu bagaimana dengan daerah kutub? Nah, daerah kutub ini perbedaan panjangnya itu antara panjang periode siang dan malam itu dia lebih besar dibandingkan daerah Khatulistiwa, anak-anak. Kalian tahu nggak daerah kutub yang mana? Nah, daerah kutub itu ada dua. Ada kutub utara, berarti ujung atas ini, dan juga ada kutub selatan. Jadi untuk kutub utara dan kutub selatan ini dia bisa memiliki panjang periode siang dan malam yang lebih besar, tapi totalannya tetap 24 jam ya anak-anak. Misalkan siangnya itu mereka untuk di kutub itu siangnya dia bisa 15 jam, berarti malamnya tinggal sisanya, berarti 24 jam dikurang 15, berarti ya. Tapi totalannya tetap 24 jam. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu mengenai perbedaan waktu nih anak-anak. Sebelum kita membahas perbedaan waktu, di sini Ibu beri gambar, di sini ada gambaran bumi anak-anak. Nah, gambaran bumi itu akan digambar dengan dua garis, yaitu garis lintang dan garis bujur nih anak-anak. Garis lintang itu apa? Jadi, garis lintang adalah garis yang sejajar dengan garis Khatulistiwa. Oke, tadi Ibu udah bahas ya, garis Khatulistiwa ada di tengah. Nah, garis lintang ini dia sejajar dengan garis Khatulistiwa. Lalu bagaimana dengan garis bujur? Garis bujur itu adalah garis yang sejajar dengan garis tengah kutub. Nah, ini kan ada kutub utara, di sini ada kutub selatan. Nah, garis tengahnya itu adalah garis bujur. Oke. Sekali berotasi, bumi menempuh 360 garis bujur. Jadi yang akan kita bahas di garis bujur ya anak-anak. Nah, jadi garis bujur, bumi akan berotasi dengan sebanyak 360 garis bujur selama 24 jam. Nah, 24 jam ini tadi sudah Ibu bahas ya, bahwa bumi berotasi selama 24 jam. Oke, untuk satu kali rotasi itu 24 jam. Di sini kita akan membahas, berarti 1 derajat bujur menempuh waktu 4 menit. Oke, kalau 360 derajat itu 24 jam, otomatis 1 derajat bujur itu menempuh 4 menit. Dari mana? Nih, Ibu beri perhitungannya. Oke, pertama, di sini ada 360 derajat. Ini tadi untuk bumi menempuh garis bujur sebanyak 360 derajat selama 24 jam. Karena ini satuannya masih jam, maka di sini karena kita butuhnya menit, maka dikali 60 karena 1 jam itu adalah 60 menit. Lalu masing-masing yang atas ini dibagi dengan 360. 360 dibagi 360 itu adalah 1. Kemudian 24 dikali 60 itu adalah 1440 dibagi 360. Nah, 1440 dibagi 360 itu adalah 4 menit. Jadi kita tahu nih 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Oke. Untuk perbedaan 1 jam, karena ini kan kita bahasnya 4 menit, kita maunya 1 jam nih anak-anak. Jadi untuk perbedaan 1 jam maka membutuhkan 15 derajat. Lalu 15 derajat dari mana, Bu?
Oke, 15 derajat itu kita dapat dari 1 jam itu kan 60 menit ya kan. Nah, 60 menit tinggal kita bagi nih sama si 4 menit ini, yaitu 15. Berarti untuk 1 jam itu membutuhkan 15 derajat garis bujur. Oke, anak-anak harus tahu nih bahwa garis bujur untuk 0 derajat itu terletak di kota Greenwich. Nah, sehingga waktu pangkal ditetapkan di daerah si Greenwich dengan sebutan GMT atau Greenwich Mean Time. Jadi di sini anak-anak pasti udah nggak asing ya dengan GMT ini. Oke, sekarang kita bahas Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sekarang kita akan membahas perhitungannya anak-anak. Jadi, perhitungan perbedaan waktu di daerah Indonesia dengan GMT ya. Di sini Ibu mencontohkan Yogyakarta. Yogyakarta itu terletak pada 110 derajat bujur timur anak-anak. Lalu bagaimana perbedaan waktu Yogyakarta dengan GMT? Caranya cukup mudah, yaitu letak si Yogyakarta yaitu 110 derajat dibagi 15 derajat. 15 derajat dari mana? Dari yang tadi sudah kita hitung anak-anak, bahwa 1 jam itu adalah 15 derajat, maka tinggal dibagi 15 derajat, sama dengan hasilnya itu yaitu 7,3 jam. Jadi, untuk daerah Yogyakarta memiliki selisih 7,3 jam dengan GMT. Oke. Jadi setiap daerah akan memiliki perbedaan waktu dengan GMT anak-anak. Nanti akan Ibu berikan tugas untuk kalian menghitung daerah tertentu. Jadi supaya kalian bisa membandingkan kalau Yogyakarta perbandingannya 7,3, lalu bagaimana dengan daerah lain. Nanti akan kita coba hitung ya. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya gerak semu harian matahari, atau juga tadi di judulnya itu gerak semu harian benda langit. Matahari itu adalah benda langit ya anak-anak. Jadi gerak rotasi bumi menyebabkan benda-benda langit yang sebenarnya diam seolah-olah bergerak nih anak-anak. Oke, arah rotasi bumi dari barat ke timur, itulah sebabnya kita melihat matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Jadi anak-anak perlu kalian ketahui bahwa yang bergerak itu adalah bumi ya kan. Tapi ketika kita di bumi seolah-olah matahari yang bergerak, padahal itu adalah bumi yang bergerak. Nah, pergerakan yang kita lihat dari bumi terus kita melihat matahari bergerak, itu disebut gerak semu harian matahari. Karena bumi berotasi dari barat ke timur, maka kita akan melihat itu benda-benda langit bergerak kebalikannya, yaitu dia dari timur ke barat. Ya, inget ini anak-anak, kalau rotasi itu barat ke timur, tapi untuk benda-benda langit yang kita lihat itu akan arahnya sebaliknya, yaitu timur ke barat. Contohnya itu, ini matahari yang terbit dari timur dan terbenam di barat. Yang keempat, itu ada perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Oke, di sini Ibu beri gambaran, ini adalah bumi. Oke, jadi diameter dari kutub utara ke kutub selatan itu adalah 12.714 kilometer. Kemudian untuk diameter garis khatulistiwa itu sebesar 12.756 kilometer. Oke, kalau kita lihat lebih besar diameter daerah khatulistiwa daripada daerah kutub ya. Nih, ya terdapat perbedaan ya, walaupun sedikit, tapi tetap ada perbedaan bahwa khatulistiwa itu lebih besar diameter khatulistiwa lebih besar dibanding diameter kutub. Oke, di sini ada poin penting yang harus kalian ketahui, yaitu bahwa besar diameter
berbanding terbalik dengan besar percepatan gravitasi. Jadi semakin besar diameter, maka semakin kecil karena di sini berbanding terbalik. Oke, berarti kita bahas nih. Sehingga lebih besar percepatan gravitasi di daerah kutub. Nih, typo ya. Jadi sehingga besar percepatan gravitasi itu lebih besar di kutub dibandingkan di daerah khatulistiwa. Kenapa? Karena kutub diameternya lebih kecil. Kalau diameternya lebih kecil, maka percepatan gravitasinya lebih besar. Sedangkan khatulistiwa ini diameternya besar, maka gravitasinya lebih kecil. Otomatis Indonesia kan berada di khatulistiwa nih anak-anak. Berarti Indonesia mengalami gravitasi yang sedikit lebih kecil dibandingkan daerah-daerah atau negara-negara yang berada dekat dengan kutub utara maupun kutub selatan. Oke, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu mengenai revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Arah revolusi bumi yaitu berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau jarum jam nih Ibu gambarkan ya dengan pointer. Kalau jarum jam kan gini geraknya net gitu kan. Oke, berarti kalau revolusi bumi sebaliknya arah jarum jam berarti seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, di sini akan Ibu beri gambaran. Nah, ini pergerakan revolusi bumi nih anak-anak. Lihat pergerakannya ya, dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Oke, kita akan melanjutkan yaitu adanya revolusi bumi menyebabkan terjadinya beberapa peristiwa abiotik. Yaitu ada 4 nih yang akan kita bahas. Ada gerak semu tahunan matahari, perubahan lamanya siang dan malam, pergantian musim, dan penampakan rasi bintang yang berbeda. Kita akan bahas mengenai poin yang pertama dulu nih anak-anak, yaitu gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali lagi ke selatan setiap tahunnya. Jadi anak-anak, kalau tadi pada rotasi bumi itu gerak semu harian matahari, bahwa matahari itu ternyata terbitnya dari timur ke barat, padahal aslinya bumi yang berotasi dari barat ke timur. Nah, kalau gerak semu tahunan matahari seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali lagi ke selatan. Hal ini terjadi karena revolusi bumi dengan poros yang miring. Nah, tadi kan porosnya miring kan? Poros rotasi bumi miring yaitu 23,5 derajat, sehingga yang condong ke matahari kadang kutub utara dan juga kadang kutub selatan bumi. Jadi seakan-akan yang bergerak itu kutub utara sama kutub selatan. Nah, ini gambarnya nih anak-anak. Ini matahari yang diam. Ini bumi yang bergerak dengan kemiringan yaitu 23,5. Jadi seperti ini anak-anak kalau digambarkan. Nah, di sini untuk grafik simpelnya nih anak-anak. Jadi pada tanggal 21 Maret di sini, pada tanggal 21 Maret matahari beredar di khatulistiwa, ya kan? Di sini ada tuh. Di sini ada garis khatulistiwa, di sini ada garis balik utara, di sini ada garis balik selatan. Jadi, Ibu ulangi ya, pada tanggal 21 Maret matahari beredar di khatulistiwa. Kemudian berangsur-angsur bergeser nih ke utara ya, berangsur-angsur bergeser ke utara. Oke, pada tanggal berapa? Pada tanggal 21 Juni, ya kan? Pada tanggal 21 Juni dia akan bergeser ke utara, yaitu berada pada garis balik utara. Kemudian matahari pada tanggal 23 September dia balik lagi nih anak-anak kemana? Ke garis khatulistiwa.
Oke, setelah balik lagi ke garis khatulistiwa, matahari beredar atau matahari seakan-akan beredar itu ke arah garis balik selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu balik lagi nih 3 bulan kemudian ke garis khatulistiwa. Jadi di sini juga kalian bisa amati ya. Pada 21, ini kan 21 Maret, ini 21 Maret. Nah, ini matahari nih pas banget kan di garisnya tuh kan, di garis khatulistiwa. Sedangkan berputar lagi di sini berbeda nih besarnya garisnya kan. Ini juga kalau ini balik lagi ke khatulistiwa yaitu di tengah-tengah. Nah, ini berbeda lagi nih, lebih besar atas sama bawah. Ini gambarannya seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke poin kedua mengenai perubahan lamanya siang dan malam. Oke, ini nggak ada geraknya ya. Jadi ini typo kelebihan. Oke, jadi perubahan lamanya siang dan malam ini masih berhubungan dengan gerak semu tahunan matahari, anak-anak. Kalau kalian perhatikan, pada saat matahari berada di khatulistiwa, semua tempat kecuali daerah kutub akan mengalami siang dan malam dengan panjang yang sama. Maksudnya gimana? Berarti siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. Terus tadi sudah Ibu jelaskan, walaupun ada perbedaannya antara malam dan siang pada khatulistiwa biasanya tidak terlalu signifikan, hanya beberapa menit saja. Ya. Kemudian saat matahari berada di garis balik utara, di sini nih, saat matahari berada di sini, siang di bumi bagian utara lebih cepat daripada malam. Jadi maksudnya gimana? Bumi kan, jadi bumi itu, anak-anak kan ada khatulistiwa, ada bagian utara, kutub utara dan bagian kutub selatan. Kalau matahari berada di sini, maka bagian bumi utara siangnya itu lebih cepat daripada malam. Berarti terbalikannya, untuk siang di bumi bagian selatan itu lebih lama daripada malamnya. Oke, lalu bagaimana kalau matahari berada di garis balik selatan? Berarti siang di bumi selatan lebih cepat daripada malamnya. Sebalikannya, berarti siang di bumi bagian utara lebih lama daripada malamnya. Oke, poin-poin ini harus kalian pahami ya. Jadi kata kuncinya itu gampang, kalau dia ada di utara, maka bagian utara itu mataharinya lebih cepat atau siangnya lebih cepat. Kalian tinggal hafalin sebaliknya. Oke, untuk garis selatan berarti bumi bagian selatan siangnya lebih cepat, berarti malamnya lebih lama, dan sebaliknya untuk utaranya. Kemudian poin yang ketiga mengenai pergantian musim. Oke, ini masih melanjutkan dari yang tadi anak-anak, cuma di sini udah Ibu ringkes tanggalnya ya. Jadi pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, ini bumi utara, bumi selatan. Oke, jadi di sini Ibu bahas dulu anak-anak, kenapa di sini Ibu membahasnya bumi utara dan bumi selatan, tidak membahas khatulistiwa. Bahwa kita ketahui untuk daerah khatulistiwa hanya memiliki 2 musim ya anak-anak. Contohnya Indonesia ini memiliki 2 musim, yaitu musim apa? Musim kemarau dan juga musim penghujan. Tapi berbeda dengan daerah yang berada di bagian utara atau kutub utara maupun bagian kutub selatan. Mereka memiliki 4 musim dengan periode yang berbeda-beda. Oke, jadi kita bahas nih. Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, untuk negara atau bumi bagian utara ini adalah musim semi. Berarti sebaliknya, untuk selatannya mengalami gugur. Ya. Kemudian pada tanggal 21 Juli sampai dengan 23 September, bumi ini, bagian utara ini akan mengalami musim panas. Kalau untuk bumi bagian selatan atau kutub selatan ini mengalami musim dingin. Nah, untuk tanggal 23 September
sampai 22 Desember ini adalah terbalikan dari yang ini anak-anak. Jadi poin 3 adalah terbalikan dari poin 1. Jadi kutub utara akan mengalami gugur, sedangkan kutub selatan akan mengalami semi. Kemudian pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, ini adalah poin 4 terbalikan dari poin 2. Bumi bagian utara akan mengalami dingin, sedangkan bumi selatan akan mengalami panas. Maaf ya di sini kalau banyak typonya karena huruf N Ibu agak sulit ditekan, jadi rata-rata typonya itu kurang huruf N ya. Oke, sampai di sini. Apakah kalian paham? Jadi untuk gejala alam berupa revolusi bumi ini masih saling berkaitan ya, dari mulai yang pertama sampai ini yang ketiga, ini berkaitan semua. Kemudian yang terakhir itu mengenai penampakan rasi bumi yang berbeda. Langit dibagi menjadi 88 rasi bintang. Adanya revolusi bumi menyebabkan posisi rasi bintang akan berubah, oke? Karena tadi bumi berevolusi dan juga berotasi dengan kemiringan, maka posisi rasi bintang pun akan berubah, walaupun sebenarnya itu tidak berubah ya. Jadi karena gerak semu matahari seakan-akan berubah, penampakannya jadi berbeda. Sebagai contoh, pada bulan September pada pukul 8 malam atau pada pukul 20 kita akan mengamati rasi bintang Scorpio dan rasi bintang Sagittarius. Jadi anak-anak ada 88 rasi bintang ya. Ini nanti harus kalian cari tahu ya, ada rasi bintang apa aja. Di sini Ibu hanya mencontohkan rasi bintang Scorpio dan Sagittarius. Oke, baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan melanjutkan yaitu mengenai gerhana, terus pelangi, ada juga kebakaran hutan, dan juga ada alat-alat untuk pengamatan gejala alam biotik maupun abiotik ya anak-anak. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat, ilmunya bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan penjelasan Ibu dari awal sampai akhir. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih anak-anak.